Asam amino adalah bentuk paling sederhana dari protein. Asam amino bisa kita dapatkan dari makanan. Nah, makanan yang kita makan tadi akan diolah melalui proses pencernaan dan metabolisme. Nah, makanan atau bahan pangan yang mengandung asam amino tersebut contohnya seperti telur, ikan, keju, daging ayam, dan daging merah. Nah, daging merah ini bisa kita dapatkan dari daging sapi, daging kambing, dan pada bahan pangan. Yang pertama ada telur, contohnya seperti telur ayam kampung. Pada telur ayam kampung terkandung 17 macam asam amino, yaitu seperti asam asparat, treonin, serin, asam glutamat, glisin, alanin, valin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin, fenilalanin, lisin, histidin, arganin, dan prolin. Selanjutnya ada ikan. Ikan salmon merupakan salah satu jenis ikan yang mengandung asam amino yang tinggi. Pada ikan salmon terkandung 9 asam amino esensial, yaitu seperti leusin, isoleusin, valin, triptofan, fenilalanin, metionin, treonin, lisin, dan histidin. Asam amino tersebut sangat penting untuk tubuh karena tubuh tidak bisa memproduksinya sendiri. Selanjutnya ada daging merah. Pada daging merah, contohnya seperti daging sapi, terkandung protein sebanyak 26% atau 26 gram per 100 gram. Daging merah seperti daging sapi merupakan sumber protein yang lengkap. Di dalamnya juga terkandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan tubuh manusia tidak bisa membuatnya sendiri, sehingga harus ada asupan dari luar. Selanjutnya ada daging ayam. Daging ayam rata-rata mengandung 20% protein dengan total asam amino esensial lebih dari 40%. Pada daging ayam, terutama di bagian dada, terdapat kandungan asam amino yang tinggi, yaitu seperti lisin, leusin, asam glutamat, dan asam aspartat. Selanjutnya ada keju. Keju juga mengandung protein yang cukup tinggi dan mengandung asam amino yang lengkap. Misalnya seperti isoleusin, leusin, dan valin. Sehingga asam amino tersebut berperan dalam sintesis protein untuk membangun jaringan otot, metabolisme sel-sel tubuh, dan tulang. Nah, pada keadaan apa sih asam amino dalam tubuh dikatabolismekan? Jadi, katabolisme asam amino dapat terjadi apabila tubuh dalam keadaan kelebihan pasokan asam amino dari makanan. Karena tubuh tidak bisa menyimpan kelebihan asam amino. Atau bisa juga terjadi karena tubuh sangat kekurangan energi disebabkan kelaparan yang sangat ekstrim. Apa sih manfaat asam amino untuk makhluk hidup? Asam amino pada manusia berfungsi membangun otot, memicu reaksi kimia dalam tubuh, membawa nutrisi, mencegah penyakit, dan menjalankan fungsi lainnya. Jika tubuh kekurangan asam amino, maka dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh, masalah pencernaan, depresi, masalah kesuburan, dan banyak masalah kesehatan lainnya. Fungsi asam amino pada hewan, misalnya pada hewan ternak. Pemberian tambahan asam amino di dalam pakan ternak membuktikan bahwa mikroorganisme rumen, terutama bakteri, dapat tumbuh pesat dan meningkatkan produktivitas hewan tersebut. Pada tumbuhan, tanaman dengan kandungan asam amino yang mencukupi akan membentuk ekstra pektin di antara dinding sel sehingga lebih keras dan tahan serangan hama. Sebaliknya, asam amino juga dapat meningkatkan aktivitas mikroba tanah dan mendukung proses asimilasi nutrisi bagi akar tanaman. Proses katabolisme asam amino. Yang pertama, reaksi transaminasi. Atom nitrogen ditransfer dari asam amino awal kepada asam alfa-ketoglutarat membentuk glutamat dan asam alfa-keto. Kemudian dikatalisis oleh enzim transminase atau aminotransferase. Proses transmiasi berlangsung di hati. Yang kedua, dehidrogenase. Atom nitrogen dari asam amino tertentu dilepaskan sebagai amonia atau NH3 atau amonium NH4+. Glutamat mengalami deaminasi oksidatif
oleh glutamat dehidrogenase membentuk NH4+ dan alpha-ketoglutarat. Prosesnya berlangsung di dalam mitokondria. Yang ketiga yaitu deamidase. Aspargin mengalami deamidasi oleh asparginase menghasilkan aspargin dan NH4+. Sedangkan glutamin mengalami deamidasi oleh glutaminase membentuk glutamat dan NH4+. Katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Gugus amina akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Penyakit kelainan pada katabolisme asam amino. Yang pertama, alkaptonuria, yang disebabkan oleh defisiensi homogentisat oksidase, suatu enzim yang diperlukan untuk katabolisme cincin aromatik, fenilalanin, dan tirosin. Yang kedua, fenilketonuria atau PKU, disebabkan oleh defisiensi fenilalanin hidroksilase. Dan yang terakhir, penyakit urin sirup maple yang biasa disebut ketoaciduria, yaitu gangguan di mana asam alfa-keto yang berasal dari BCAA-leusin, isoleusin, dan valin terakumulasi dalam jumlah besar dalam darah.